Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 96 itu menggambarkan orang-orang yang tidak beriman tentunya berangan-angan dan berharap agar diberi umur 1000 tahun. Demi menjalani misi mulia di dunia, juga meraih kenikmatan tak terkira di akhirat. Tidak banyak waktu tentunya yang tersedia untuk kita, seperti yang sering kita dengar dan kita saksikan, bahwa rata-rata umur manusia di zaman sekarang ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum may yajuzu dzalika." Umur umatku berkisar antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit orang yang melampaui usia itu. Begitulah jika dihitung umur rata-rata. Adapun secara personal, masing-masing di antara kita tentu tidak tahu berapa lama nantinya akan dijatah hidup di dunia ini. Karenanya hidup di dunia disebut sebagai mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Karena kadar kenikmatannya yang sangat terbatas dan hanya dinikmati dalam waktu yang sangat singkat. Lebih terasa singkat lagi manakala waktu di dunia benar-benar telah berlalu, sehingga Allah mengisahkan pada Quran surat An-Nazi'at ayat 46, "Ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha." Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, kalau dibanding dengan umur Nabi Nuh yang dijelaskan dalam Al-Quran 950 tahun, sehingga Rasulullah menyampaikan perkiraan bahwa umur di antara umatku berkisar 60 ke 70 tahun. Dengan waktu yang sesingkat itu,
sulit bagi kita untuk mengumpulkan banyak kebaikan jika hanya menggunakan logika deret hitung, yakni mengumpulkan pahala dengan tambahan satu demi satu tanpa memperhatikan adanya faktor perkalian. Dengan Rahman Rahim Allah yang kita syukuri sebagai umat Islam, alhamdulillah Allah menurunkan syariat yang memberikan peluang untuk mendapatkan pahala berlipat di setiap amal bagi orang-orang yang mau menempuh jalannya Allah. Dan peluang itu tak hanya dibuka dengan satu pintu, bahkan disediakan dengan banyak kesempatan dan peluang. Orang yang menginginkan kemuliaan tentu tergerak untuk ingin tahu, terpacu demi meraih pahala tak terukur, dan mengumpulkannya dengan hitungan deret ukur, yakni mencari dan menjalani sarana yang bisa menambah faktor perkalian, atau bahkan kelipatan dalam hal pahala yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sarana tersebut adalah yang pertama dengan mengisi seluruh waktu untuk aktivitas yang mendatangkan maslahat. Dengan cara ini, seseorang telah menyandang gelar sebagai orang yang baik keislamannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk tanda-tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Untuk apa gelar yang baik keislamannya? Bukan lain karena pahala yang diperuntukkan orang yang bagus keislamannya dengan orang yang belum mencapai derajat itu sangatlah jauh berbeda. Orang yang bagus keislamannya diberi kelipatan pahala yang lebih dibanding yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin dhifin. Apabila salah seorang di antara kalian bagus keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan dilipatkan 10 hingga 700 kali. Dilipatkannya pahala menjadi 10 kali itu pasti, tapi kelipatan yang lebih dari itu diperoleh dengan cara memperbagus keislamannya. Dalam firman Allah pada Quran surat Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan, artinya tidak didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata hasanah di sini lebih pada kualitas keislaman kita, sehingga di setiap awal datangnya pergantian waktu bulan ada doa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dalam hadisnya, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani
wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah bulan yang baru terbit ini membawa kepada kami keamanan dan keimanan, membawa keselamatan dan keislaman, dan juga membawa taufik kepada perkara yang Engkau sukai dan Engkau ridhai. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai bulan, ialah Allah. Maka kualitas keislaman ini yang akan mengantarkan pada hitungan perkalian dari amal yang telah kita lakukan. Di samping waktu yang tidak dibuang percuma, seorang pemburu keutamaan tidak akan menyia-nyiakan peluang yang ada untuk menghasilkan pahala. Setiap tawaran pahala berusaha diraihnya dengan cara yang paling utama. Misalnya salat wajib yang 5 waktu, dia akan melaksanakan dengan berjamaah agar nilainya berlipat 27 kali lipat. Jika dihitung matematis, 27 tahun yang dijalani seseorang menjalankan sholat secara munfarid, artinya sendirian, itu setara dengan 1 tahun yang dijalani seseorang yang sholat dengan berjamaah di masjid. Belum lagi keutamaan berjalan menuju masjid, masuk masjid dengan berdoa, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahiyatul masjid, dan keutamaan lain yang menyertainya. Begitupun dengan kebaikan lain seperti sedekah, zikir, tilawah, maupun segala bentuk ibadah, dan juga akhlakul karimah. Ketika kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah, semuanya akan dilaksanakan dalam cara yang paling baik. Maka kita perlu memperhatikan pos-pos ibadah di dalam Islam. Ada yang harian seperti salat 5 waktu. Kalau puasa seperti puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ada pos mengingat Allah yang sifatnya mingguan seperti salat Jumat, utamanya bagi laki-laki. Kemudian puasa ada Senin, Kamis. Nah, ada yang bulanan seperti pada tanggal 13, 14, 15 pada hitungan kalender Hijriah. Kemudian ada yang antar waktu seperti salat Idain, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada salat gerhana. Kalau puasa yang antar waktu ada 6 hari di bulan Syawal. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa di hari Arafah. Kemudian tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan yang dihormati, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pada saat rangkaian dilaksanakan ibadah haji, Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, mulai bulan Dzulqa'dah sampai Muharram itu ada keterkaitan dengan rangkaian ibadah haji. Kemudian di bulan Rajab, ya, itu untuk meningkatkan
kesolihan baik individual maupun kesolihan sosialnya. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sedangkan yang tahunan itu puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Ada pos ibadah yang sifatnya hanya 1 kali seumur hidup bagi yang mampu, yaitu yang terkait dengan ibadah haji. Maka kalau kita berupaya untuk memaksimalkan kebagusan keislaman kita dengan memahami tentunya nilai-nilai kandungan dari ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah. Orang yang cerdas tentunya juga tidak hanya menghasilkan pahala dengan satu amal solih yang berkaitan dengan hablum minallah, dia bisa melibatkan sebanyak mungkin untuk berpartisipasi memenuhi pundi-pundi pahala kebaikannya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sendiri, yaitu caranya dengan memperbanyak amal jariah yang tentunya akan mengalir walaupun nyawa telah berpisah dengan raga kita. Kemudian dengan ilmu lalu kita mengajarkan kepada orang sebanyak mungkin, karena ilmu yang bermanfaat akan menjadi amal yang tidak pernah putus pahalanya. Jika ada satu orang yang beramal soleh karena mengambil manfaat dari ilmu yang kita sampaikan, maka setiap kali beramal yang mengajarkan akan mendapatkan balasan seperti yang diberikan kepada orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Seperti halnya jika mengajarkan sholat kepada 100 orang, maka pahala setiap sholat kita akan ditambah dengan 100 kali pahala sholat dari 100 orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang berbuat kebaikan itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, inilah yang memotivasi para pendahulu, orang-orang yang alim, dengan melakukan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah. Tentunya ketika memiliki ilmu tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun bagaimana diajarkan kepada orang lain sehingga ilmu itu lebih tersebar luas. Amal jariah yang kita lakukan itu tentunya akan mengantarkan kepada amal yang terus akan mengalir walaupun kita sudah di alam barzah. Nah, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita menyiapkan kesolihan dari anak keturunan kita, itulah yang akan terus mengalir dari apa yang telah kita tanamkan kepada mereka untuk senantiasa menjadi waladun solih yad'u lahu. Itu tentunya yang akan mengalir sehingga umur yang pendek itu bisa akan meraih pahala yang tidak terukur, yaitu dengan meningkatkan kebagusan dari keislaman kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.